warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya? Apakah semuanya sehat? Insya Allah anak-anak semuanya sehat dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, kita ketemu kembali di pagi hari ini masih di pelajaran seni budaya anak-anak. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang keempat, tetap di bab 1 dengan tema menggambar flora, fauna, dan alam benda. Di pertemuan keempat ini anak-anak, kita akan belajar bersama-sama tentang menggambar ragam hias. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mengenal tentang pengertian ragam hias. Yang kedua, kita akan mengetahui bagaimana menggambar ragam hias flora. Kemudian kita pun juga harus mengetahui tentang menggambar ragam hias fauna, dan juga kita akan memahami juga tentang menggambar ragam hias geometris. Dan yang kelima anak-anak, kita juga akan mengenal tentang menggambar ragam hias manusia atau figuratif. Nah, sekarang kita masuk ke menggambar ragam hias. Apa yang anak-anak ketahui tentang menggambar ragam hias? Nah, anak-anak, pada dasarnya menggambar ragam hias merupakan suatu proses menggambar sebuah objek yang disertai penambahan berbagai ornamen, sehingga sebagai hiasan akan dihasilkan sebuah gambar yang terlihat lain dari objek lainnya. Ada sebuah perbedaan dari aslinya gambar, kemudian diberi suatu hiasan dalam gambar itu, maka akan terlihat lain, beda dari asal objeknya. Nah, sekarang kita masuk pengertian ragam hias. Apa itu pengertian? Ragam hias adalah komponen produk seni yang ditambahkan atau sengaja dibuat sebagai sarana memperindah atau sebagai hiasan. Jadi dari objek awal gambar kemudian dihias dengan berbagai macam model hiasan, maka gambar itu akan lebih kelihatan indah karena diberi suatu hiasan. Fungsinya apa Nana? Fungsinya ragam hias itu untuk menambah indahnya suatu barang agar lebih bagus dan lebih menarik. Contoh, anak-anak, ada sebuah sandal. Nah, sandal itu dalam keadaan polos anak-anak, kemudian kalian coba untuk kalian hias, maka akan terjadi suatu hasil yang lebih menarik. Nah, sehingga kalau ada lebih menarik, pasti akan banyak orang yang menyukai akan hiasan dari asal yang tidak baik menjadi sesuatu yang menarik karena goresan hiasan kalian. Akan belajar tentang bentuk sumber menggambar. Apa itu bentuk sumber menggambar? Adalah suatu motif. Motif adalah pangkal tema dari suatu karya seni rupa. Ketentuan menggambar bentuk itu diantaranya, yang pertama memberikan bentuk yang tegas, yang kedua memiliki kesan datar, yang ketiga bentuk ornamental yang indah, dan yang keempat tidak meninggalkan ciri-ciri yang mendukung karakter motif atau bentuk sumbernya. Jadi menghias dari awal bentuk itu tidak akan hilang karakter bentuk asalnya gambar.
walaupun sudah dihias model gambarnya. Coba perhatikan anak-anak contoh ornamen pada ragam hias. Gambar yang pertama coba diperhatikan. Nah, gambar yang kedua juga diperhatikan. Gambar yang ketiga juga diperhatikan. Nah, itu ada 3 macam bentuk gambar. Yang pertama masih berbentuk masih motif, kemudian sudah ada catnya, sudah ada diwarnai bentuknya. Gambar yang ketiga juga sama seperti itu. Nah, sekarang kita harus tahu bagaimana struktur ragam hias. Struktur ragam hias itu ada 3. Di antaranya yang pertama garis-garis yang saling berkesinambungan. Yang kedua, beberapa bentuk figur yang berjajar-jajar atau berkelompok. Yang ketiga, bentuk hiasan yang utuh atau menyeluruh. Nah, sekarang kita mempelajari tentang ragam hias berdasarkan alat ukurnya. Berdasarkan alat ukur yang digunakan, ragam hias dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ragam hias ilmu ukur atau geometris. Misalnya apa? Penggaris, busur, dan jangka. Ini adalah jenis ragam hias ilmu ukur. Yang kedua, ragam hias tanpa menggunakan alat ukur atau bebas. Maksudnya gimana? Ragam hias bebas tanpa menggunakan alat ukur, tanpa menggunakan penggaris, tanpa menggunakan busur, ataupun tanpa menggunakan jangka, sehingga bebas sesuai gerakan tangan kita. Kita mau bentuk yang bagaimana itu terserah kita, tanpa menggunakan alat ukur. Dan berikutnya ragam hias berdasarkan bentuknya. Sekarang yang pertama ragam hias tunggal. Ada ragam hias tunggal, ada ragam hias bersambung. Apa itu ragam hias tunggal? Ragam hias tunggal berdiri sendiri atau hanya satu motif. Namanya tunggal, satu, berarti cuma satu motif. Misalnya tumpal, swastika lidah api, dan teratai. Yang berikutnya yang kedua, ragam hias bersambung. Merupakan ragam hias yang ujungnya terdapat bagian yang harus dilanjutkan, seperti sulur-suluran dan meander. Nah, sekarang kita masuk ke menggambar ragam hias flora. Apa itu anak-anak? Menggambar ragam hias flora. Menggambar ragam hias flora dapat dilakukan dengan menggunakan pola pengulangan maupun pola sulur-suluran. Tahapan menggambar ragam hias flora diantaranya yang pertama, menentukan objek yang akan digambar. Contohnya, kita akan menggambar daun. Yang kedua, membuat pola ragam hias yang akan digambar. Yang ketiga, menentukan letak objek pada pola dasar yang telah ditentukan dan menambahkan ornamen yang diperlukan pada gambar objek tersebut. Dan yang keempat, mewarnai gambar ragam hias tersebut. Nah, coba dilihat ini, ada gambar. Yang pertama, gambar pertama adalah sebuah pola ragam hias yang akan digambar. Coba perhatikan komposisi pola ragam hiasnya. Coba amati gambar yang nomor 2. Tetapkan letak objek gambar pada tempat yang sudah ditentukan. Kita lihat, nah, sudah ada tempat objeknya, sudah nampak. Nah, yang ketiga, lengkapi gambar dengan pensil warna, baru dimulai diberi pewarna.
mulai masuk ke menggambar ragam hias fauna. Nah, apa itu ragam hias fauna? Bentuk ragam hias fauna memiliki keindahan dan keunikan yang sama dengan ragam hias flora. Jenis fauna yang biasa diambil sebagai objek gambar ragam hias yaitu burung, gajah, cicak, dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa tahapan dalam menggambar ragam hias fauna. Di antaranya menentukan jenis fauna yang akan dibuat gambar ragam hiasnya. Jadi menentukan dulu jenis fauna. Apa itu burung, apa itu gajah, apa itu cicak, terserah. Yang kedua, membuat pola gambar ragam hiasnya. Dibuat polanya. Yang ketiga, memberi warna pada hasil gambar ragam hiasnya. Setelah dipola, kemudian baru dibentuk atau diberi warna gambar tersebut. Ini contohnya. Yang pertama kita tentukan gambar dulu kan, setelah itu baru kita mulai, dan yang ketiganya baru kita kasih warna. Memulai yang menggambar ragam hias geometris. Ragam hias geometris banyak diterapkan di beberapa bagian seperti tepi kain, jendela, dan pintu rumah. Beberapa ketentuan yang tahapan dalam menggambar ragam hias geometri. Yang pertama, anak-anak menentukan ragam hias yang akan digambar. Yang kedua, membuat pola bidang gambar geometris. Yang ketiga, membuat ukuran pola dari setiap bidang yang akan digambar. Dan yang keempat, membuat gambar geometris. Dan yang kelima, baru mewarnai ragam hias geometris. Lihat gambar ini. Beberapa tahapan dalam menggambar ragam hias geometris. Yang pertama, membuat ukuran dulu, pola bidang gambar geometris. Yang kedua, membuat gambar geometrisnya. Dan yang ketiga, baru untuk mewarnai ragam hias geometris. Nah, kita sekarang masuk menggambar ragam hias manusia atau figuratif, anak-anak. Ragam hias bentuk manusia sering ditampilkan dalam bentuk yang utuh seluruh tubuh. Ada beberapa bagian tubuh manusia yang dapat dibuat gambar ragam hias, seperti kepala yang bagian wajahnya sering menjadi objek gambar hias berupa topeng. Makna ragam hias manusia sering dihubungkan dengan nenek moyang atau berfungsi sebagai penolak bala. Ini tradisi zaman dahulu. Ada orang yang menggunakan gambar kepala manusia itu dipakai sebagai penolak bala. Anak-anak semuanya, materi kita di pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan yang terakhir pertemuan keempat di bab 1 sudah selesai, anak-anak. Maka ini ada tugas individu untuk anak-anak. Tugasnya kalian buat sebuah rangkuman materi singkat saja, mulai dari pertemuan ke-1 sampai ke-4. Ingat, dicatat di buku catatan. Setelah selesai merangkum, jangan lupa kirim ke WA nomor ini. Nah, jangan lupa ya. Saya akan tunggu hasil rangkuman kalian sampai hari Senin depan.
Selamat mengerjakan anak-anak, selamat merangkum, jaga kesehatan selalu. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.